Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang membersihkan jiwa atau membersihkan diri dari kotoran jasmani ataupun rohani. Dan kalau untuk kotoran jasmani, insya Allah kita sudah tahu, insya Allah, ya seperti mandi ataupun menghilangkan kotoran dari najis, insya Allah itu kita tahu, insya Allah. Sedang yang saya coba sampaikan ini yaitu mengenai kotoran yang sifatnya ruhani atau jiwa atau hati, karena ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau itu baik, maka semuanya yang ada pada diri kita itu insya Allah baik. Tapi kalau itu buruk, maka yang lainnya juga terpengaruh menjadi buruk. Dan itu adalah hati. Jadi kalau hati seseorang itu bersih baik, insya Allah apa yang dilakukannya, baik itu cara berpikirnya, cara memandangnya, cara mendengarnya, cara berbicaranya, dan cara merasakan segala sesuatunya juga insya Allah baik. Dan Allah sendiri berfirman di surat As-Samm yang bunyinya Qad aflaha man zakkaha, yang artinya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi dari ayat itu saja bisa kita ambil pengertian bahwa orang yang bersih itu beruntung, atau paling tidak orang yang selalu membersihkan itu yang juga beruntung. Karena manusia biasanya kan banyak salah dosa, tapi dia berusaha untuk memperbaikinya, membersihkannya. Itulah yang
insya Allah beruntung menurut Allah. Dan kalau kita berikan perumpamaan yang juga sering mungkin kita mendengar, ada sebuah teko atau serek atau ceret kalau orang Jawa. Itu kalau di dalamnya itu diisi air yang putih. Dan juga tentunya cereknya atau tekonya juga harus bersih. Jadi dua-duanya harus bersih. Sehingga nanti kalau dituangkan ke gelas atau cangkir, insya Allah yang keluar itu ya bersih dan enak kalau diminum karena bersih. Tapi kalau isinya itu kotor, umpamanya oli umpamanya, ya kalau dituangkan ya keluarnya oli, tidak akan keluar air putih. Begitu juga diri kita. Kalau diri kita itu bersih secara umum dan isi atau ilmunya atau wawasannya itu juga bersih, ya insya Allah yang keluar juga bersih insya Allah. Maka untuk itu, kalau kita menginginkan apa yang kita dapatkan ataupun apa yang ada pada diri kita ini juga bersih, sehingga Allah ridho dan Allah senang, dan menurut Allah kita itu beruntung, maka dua-duanya harus kita bersihkan. Yang pertama tadi umpamanya ya diri kita. Kalau diri kitanya itu masih terlalu banyak salah dan dosa, dan itu sebuah kotoran pada diri kita, maka kalau itu diberi atau diisi kebaikan, maka kebaikan itu bisa rusak, bisa menjadi sia-sia. Kan kalau dicontohkan lagi seperti air minum atau gelas. Gelas itu umpamanya kotor, bekas oli umpamanya, dan belum dicuci bersih sampai hilang warnanya atau baunya. Kemudian diisi air minum yang baik, entah itu susu atau kopi atau teh, maka air minum itu bisa menjadi ya tidak enak. Ya siapapun yang tahu kalau itu tadi gelasnya kotor seperti itu, mungkin tidak mau meminumnya karena air yang bersih terkena kotoran itu. Artinya juga dalam hal ibadah atau perilaku kita, itu kalau yang satunya kotor,
satunya baik, maka itu akan berpengaruh pada diri kita, pada amal soleh kita. Ya kayak sholat yang kita lakukan itu kan sebuah amal yang baik. Tapi kalau diri kita kotor, sholat kita tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka sholat yang baik itu bisa menjadi sia-sia sebenarnya. Dan kemudian juga yang namanya ibadah kan bukan hanya sholat, tapi seluruh aktivitas kita itu kalau kita niatkan lillahi ta'ala itu juga menjadi ibadah, insya Allah seperti itu. Dan kemudian contoh lain, ibadahnya mulut, yaitu ya berbicara yang baik, insya Allah diniatkan lillahi ta'ala itu juga menjadi amal soleh. Tapi kalau diri kita itu kotor, hati kita masih kotor, maka mulut yang digunakan untuk bicara itu bisa menjadi rusak, walaupun yang ingin dibicarakan itu sesuatu yang baik. Umpamanya kita menyuruh, mengajak orang lain itu untuk berbuat baik. Dan itu ya mengajak itu ya baik, mengajak kebaikan itu ya termasuk dakwah, mengajak ke jalan yang benar. Tapi kalau karakter pribadi, akhlak kita belum baik atau hati kita itu ada kotorannya, bisa jadi ketika menyampaikan kebaikan itu tercampur dengan keburukan yang ada pada diri kita. Kalau diri kita itu ada kotorannya, naudzubillah, ya mudah-mudahan kita itu tidak ada kotoran-kotoran yang merusak amal ibadah kita tersebut. Harapannya seperti itu, walaupun kita ya masih belajar, berusaha untuk selalu memperbaiki, selalu mencoba untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran, khususnya yang ada di dalam hati kita, agar hati kita bersih. Kembali ke contoh yang saya sampaikan tadi, ketika ingin dakwah menyampaikan kebenaran, kemudian orang-orang yang kita dakwahi, orang yang kita ajak ke jalan yang benar tadi, boleh jadi kan tidak semuanya bisa menerima dengan lapang dada. Ada yang menolak dengan mentah-mentah, ada yang cuma diam saja, sehingga bisa saja kita itu marah atau jengkel ketika kebenaran yang kita sampaikan
tidak diterimanya dengan baik. Nah itu kan artinya kebaikan yang kita lakukan itu bisa rusak kalau diiringi dengan kemarahan atau kejengkelan. Maka hal yang seperti itu ya jangan sampai kita lakukan, atau seharusnya jiwa kita bersihkan terlebih dahulu, sehingga setiap langkah dan tutur kata kita tadi selalu lurus, selalu terbimbing lewat wahyu Allah dan sunnah Rasulnya. Insya Allah seperti itu, sehingga setiap langkah dakwah kita atau ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu tidak diiringi dengan kejengkelan atau kecewa atau kemarahan, karena sesuatu yang tidak baik tadi walaupun hanya sedikit itu bisa merusak kebaikan yang banyak. Kalau boleh dicontohkan lagi ya seperti istilah air susu yang rusak karena nilai titik, kalau nggak salah begitu. Jadi air susu sebelanga, air susu yang banyak itu bisa rusak hanya karena nilai setitik. Atau diumpamakan lagi ya, kalau di rumah masak rendang satu belanga, tiba-tiba ada ayam yang lewat, terus ya buang kotoran di belanga itu umpama, itu kan rendang yang enak, makanan yang enak itu bisa jadi rusak, sehingga kalau kita tahu tidak mau makannya karena ada kotoran yang masuk di belanga tadi walaupun sedikit, kan seperti itu. Dan dicontohkan lagi, kalau kita itu berpenampilan sudah rapi, sudah mandi, pakaiannya juga sudah bersih, bagus. Tapi kalau di ujung hidung kita umpamanya ada nempel nasi hanya satu biji, atau di gigi kita ada warna merah cabai yang menempel di gigi, maka penampilan yang bersih bagus tadi ya bisa terlihat ya tidak rapi, tidak bagus, hanya karena ada kotoran yang sedikit. Maka untuk itu, kalau dikaitkan beruntung orang yang membersihkan diri, artinya kita harus senantiasa setiap harinya berusaha membersihkan apa-apa yang kita lakukan. Mungkin ada yang masih kurang pas, ya kita paskan. Kalau ada kotoran, ya kita bersihkan. Dan cara melihat atau memperhatikannya ya diingat-ingat apa saja yang sudah
kita katakan selama ini kepada siapapun? Ada enggak kata-kata kita itu yang kok tidak enak, kok kata-kata itu menyudutkan orang lain, kok kata-kata itu mengarah menyombongkan diri, atau kata-kata itu mengarah merendahkan orang lain, atau merasa lebih lurus umpamanya. Itu juga kalau tidak salah, karena di dalam diri kita, di hati kita masih ada kotoran, sehingga cara bicara kita itu tidak bersih. Karena kalau hati kita bersih itu, apa yang kita lihat itu insya Allah baik semuanya. Karena apa yang ada ini atas izin Allah. Karena yang ada di sekitar kita ini adalah petunjuk dari Allah. Dan apa yang ada dan terjadi itu semuanya adalah kehendak Allah. Dan pasti ada manfaatnya. Baik manfaatnya di dunia ataupun di akhirat. Paling tidak manfaat yang penting bagi kita, karena semuanya itu sebagai ujian. Ujian itu ada yang enak dan ada yang tidak, dan kita itu disuruh sabar. Dengan kesabaran tidak mengatakan hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan itu yang diharapkan oleh Allah menjadi amal soleh bagi kita, insya Allah seperti itu. Karena semua yang diciptakan oleh Allah itu untuk kita, agar kita bisa mengolahnya menjadi amal soleh. Hanya saja karena mungkin hati kita yang belum bersih itu, sehingga menilai apa yang ada di sekitar kita itu melihat sisi yang kurang, yang buruk, sehingga kita berkomentar yang kurang sedap. Biasanya sebagian di antara kita masih seperti itu. Maka untuk itu, dengan apa yang difirmankan oleh Allah tadi, ya kita belajar jadi orang yang beruntung seperti yang Allah inginkan, dengan selalu membersihkan diri. Baik yang sudah kita lakukan yang dulu-dulu, ya kalau ada yang keliru, dan harapannya yang ke depan kita usahakan tidak mengulangi yang buruk-buruk itu. Dan itulah salah satu PR, tugas kita, agar kita itu menjadi orang yang hasanah fid dunya wal akhirah, agar menjadi orang yang baik di dunia dan di akhirat, seperti apa yang biasa kita mohonkan, kita doakan kita kepada Allah. Jadi doa kita harus kita iringi dengan ikhtiar usaha, agar doa kita itu diijabah oleh Allah. Amin. Nah, ini saja yang
bisa saya sampaikan tentang beruntung orang yang membersihkan diri, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung yang selalu membersihkan diri, membersihkan dari kotoran jasmani atau rohani, khususnya rohani, jiwa kita bersihkan, sehingga nanti kalau kita mengarah bersih akan nampak terlihat dari cara pandang kita, cara mengomentari, membicarakan, menyikapi semua persoalan yang ada di sekitar kita itu bisa bijak, bisa arif, bisa lurus, dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang baru yang menambah kerumitan, umpamanya seperti itu. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.